kita akan masuk sesi tanya jawab. Mom Handaka, mohon bisa menjawab. Pertama pertanyaannya Ya. dari Bapak Guantan Heri. Bagaimana kita mengetahui bahwa meditasi yang kita lakukan sudah sampai di tahap apa? Apakah ciri-ciri tahapan jana yang telah kita capai? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heri. Tadi waktu saya jelaskan tentang jana, Pak Heri sudah masuk belum ya? Kan tadi ada saya jelaskan kalau level jana 1 ciri-cirinya apa, 2, 3, 4 ada ya? Ya. Ya, tadi ya Pak Korudi tadi ada ya. Mungkin Pak Heri menanyakan karena belum ikut yang itu ya. Ya, jadi intinya kalau saya ulang jadi panjang ya Korudi ya. Gini deh, gampangnya aja ya. Secara filosofinya gitu, kalau Anda meditasi. Ya, bagaimana kita tahu meditasi kita sudah maju, mencapai kemajuan tertentu? Ya, yang pertama, kalau badan kita ini sudah tidak menjadi gangguan lagi, sudah tidak ada gangguan terlalu berarti dengan badan kita, ya kita bisa terdukung untuk batin yang lebih tenang. Kalau batin sudah lebih hening, kita bisa masuk ke dalam terserap namanya jana. Nah, jana 1 sampai 4 gitu ya, yang saya jelaskan tadi. Jadi di jana 1 itu ya pikiran masih ada sedikit, pikiran bergerak-gerak masih sedikit. Tapi ya tentu sangat girang, sangat bahagia, sangat manunggal atau tenang begitu. Tapi makin naik lagi jananya, ya pikiran sudah hilang. Yang ada hanya tinggal tadi itu rasa atau sensasi yang girang, yang bahagia, yang tenang. Kemudian masuk level 3, girangnya hilang, tinggal bahagia dan tenang. Level keempat, bahagianya hilang, tinggal tenang saja. Ya, kalau sudah level yang 5, 6, 7, 8 itu sudah levelnya ya lebih ke arah kekosongan seperti itu. Oke, jadi itulah grade-grade-nya. Tetapi yang lebih penting dari semua itu ya, dan untuk saya semua praktisi meditasi, yang penting itu bahkan bukan level-level itu. Anda harus lihat tujuan saya bikin slide ini dan muter Indonesia untuk ngajar meditasi itu salah satunya untuk menegaskan bahwa tujuan meditasi adalah bukan mencapai jana, bahkan bukan mencapai keheningan, tetapi adalah untuk character building, untuk membangun kepribadian kita yang lebih aloba, adosa, amoha melalui meditasi. Salah satu caranya ya melalui meditasi. Yaitu apa tadi? Lebih murah hati, lebih baik hati, lebih rendah hati atau hati-hati. Itulah tujuan meditasi. Bukan jana bukan level-level. Kalau tadi ngomong berikutnya masalah kesucian, ya aloba adosa amoha ini ujungnya kesucian pasti. Anda makin suci, itu makin aloba adosa amoha. Mau level 1, Sotapana, Sakadagami, Anagami, Araha ya, tadi itu ya dengan pengikisan atau pemataan belenggu demi belenggunya. Kalau dari awal Anda ikutin sudah saya sebutkan ya, 10 belenggu tadi itu, dan itu ujung-ujungnya sebetulnya yang menjadi suci itu menjadi makin aloba adosa amoha sama dengan nibbana. Jadi saya silakan cara populer adalah character building. In short, dengan singkat kata ya, meditasi Anda itu Anda boleh bilang maju kalau sifat Anda menjadi lebih baik, lebih murah hati, lebih baik hati, lebih rendah hati. Kalau tidak makin itu berarti meditasinya kurang cocok dengan Anda, atau gurunya salah, atau Anda sendiri yang salah. Ya, salah motivasi, salah jurus mungkin, atau mungkin jurusnya benar, tekniknya benar, gurunya benar. Anda sendiri yang terlalu mencari yang macam-macam gitu. Ya, jadi begitu. Dan bagaimana Anda tahu semua itu? Anda dengan makin meditasi makin bagus, Anda makin peka, makin sensitif. Anda kotoran batin dikit aja makin tahu, oh saya ini sudah terlalu sombong, oh saya ini sudah kelewatan, keterlaluan terhadap orang itu misalnya. Jadi alarmnya berbunyi sendiri. Kalau Anda sampai nggak punya alarm pribadi yang bagus ini, nanti alarmnya datang dari orang lain atau dari Pak Polisi yang berwajib. Ini repot sekali. Masa sampai harus ditegur orang lain? Saya kalau bicara by phone nih ya Bapak Ibu ya, bicara by phone aja, saya tuh selalu berusaha mengontrol volume suara saya. Karena saya ini sensitif terhadap suara. Suara saya terlalu keras pun saya berusaha pelankan di telepon.
Jangan sampai mengganggu sebelah saya di tempat umum, ya, di rumah sakit, di teater, di mall atau di mana, di pasar gitu ya, di kantor, telepon pelan-pelan. Ya, kalaupun ditutup dikit gini, ya itu kebiasaan. Kenapa saya nggak mau suara saya pun jadi polusi suara bagi yang lain. Nah, seperti itu. Sementara banyak orang yang ngomong terlalu kencang volumenya, ya, nggak peduli sama sekitarnya. Mungkin tahu tapi tidak peduli. Dan tidak ada sensitivity. Ya, meditasi, awareness, mindfulness. Apa sih artinya itu? Itu semua adalah latihan sensitivity, kepekaan batin kita. Makin sensitif, makin peka ke dalam dan keluar, makin maju meditasinya. Kira-kira gitu. Thank you, Mam Handaka. Ini kebetulan Pak Heri ini nanyanya sebelum slide yang growth tadi. Jadi sepertinya dia sudah tahu ini bakal ada slide growth nih. Jadi ditanyain dulu. Terus sebelum pertanyaan kedua, kami mau informasikan Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma, mohon nanti nyalakan videonya setelah kita selesai acara ini. Kita mau ada sesi foto bareng sama Mom Handaka. Jadi jarang-jarang kita bisa foto bareng, apalagi pas masa pandemi gini. Nanti mohon nyalakan videonya biar kita bisa foto bareng. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mom Handaka, kita ada 2 pertanyaan yang saya gabung nih dari Ko Jijung dan Ci Cindy. Pak Handaka, bagaimana caranya meditasi saat suasana ramai atau berisik? Atau meditasi saat bekerja? Terus kalau misalkan tertidur, gimana ngatasinya? Oke. Berarti 2 pertanyaan ya. Yang pertama kalau pas bekerja hiruk pikuk gitu ya, kita bisa tetap meditasi, yang disebut meditasi tadi itu penyadaran dan meditasi perenungan dan pemancaran. Kan ada 4 teknik besar tadi itu ya, pengheningan, penyadaran, perenungan, pemancaran. Dalam hiruk pikuk ya Anda jangan cari meditasi pengheningan, nggak cocok, nggak akan berhasil masuk jana, jangankan jana, fokus napas saja nggak mungkin berhasil kalau hiruk pikuk, ya kan? Dan tidak bijaksana. Anda di kantor coba, di kantor, terus Anda meditasi merem gitu, meditasi diam-diam gini, itu Anda cari perhatian, caper, baper atau apa namanya, itu nggak profesional namanya, ya kan? Tapi Anda bisa diam-diam meditasi perenungan misalnya, di kantor merenungi sambil istirahat begitu, ya, merenungin, teman-teman saya ini semoga mereka semua bahagia, ya, pancarkan yang positif-positif, itu masuk meditasi, ya. Kemudian meditasi penyadaran tadi. Ketika Anda bekerja, Anda apakah nyetir mobil pun ya, sambil memegang kendali drive mobilnya itu ya, atau setang kalau motor gitu ya, Anda bisa merasakan sensasi sentuhan dengan yang Anda pegang ini ya, rasakan. Terus kemudian di duduk Anda itu di punggung Anda bersandar, kerasa sentuhan dengan jok mobil atau dengan sadel motor ya di paha begitu, kerasa kakinya menginjak bumi. Ketika Anda ke kantor, Anda juga perlu ke sana kemari, berjalan ke toilet, ke meja makan, ke meja bos ya, ke sana kemari 5 langkah, 10 langkah, Anda sadari selalu bersama dengan apa yang Anda lakukan. Kaki Anda ke situ, pikiran Anda ngikutin kakinya. Sadar, langkah kiri, kanan, gitu aja. Everywhere, aware everywhere. Sadar di mana-mana. Apapun yang Anda lakukan, sadari itu. Ya, berpikir, wah lagi planning, budgeting, planning. Ya fokus di situ. Planning begitu, mikirin angka, mikirin statistik, penjualan, omset pun bisa. Meditasinya ya tadi itu, fokus di situ. Ya, nah itu termasuk bisa. Jenis meditasinya apa dulu? Ya. Kemudian pemancaran sudah, perenungan juga sudah bisa tadi, tentu saja perenungan mudah sekali itu di mana-mana ya. Dan penyadaran tadi itu. Meditasi tidak berarti harus secara formal, secara resmi, duduk, diem, merem, nggak ngapa-ngapain, merhatiin napas doang atau sensasi tubuh aja. Enggak cuma itu. Ya, kalau di rumah bisa, di retreat center bisa. Ya, di marketplace juga bisa, di workplace juga bisa seperti itu. Informal meditation. Kemudian yang kedua mengatasi apa tadi, ngantuk ya? Ya, kalau tertidur gitu. Oh, itu mudah itu. Ya, di dalam Pacala Sutta, Pacala Sutta itu Buddha mengajarin Mahamoggallana. Ini Ayasma Mahamoggallana tuh tahu sendiri, saktinya luar biasa ya, nomor 2 setelah Buddha. Sebelum kecerahan beliau ini, kalau meditasi ngantuk-ngantuk. Pacala itu artinya itu terangguk begini. Nah, Buddha kasihan lihat muridnya nih kok berusaha keras nggak bisa-bisa. Buddha datangin pakai pancaran cahaya.
ya bentuknya, Buddha pun datang dengan pancaran cahaya gitu ya, ngomong secara telepati begitu ya, pancaran datang gitu. Kamu ngantuk, iya. Bagaimana cara ngatasi ngantuk ini? Ya, ada banyak cara ya. Misalnya gitu, kalau Anda ngantuk, Anda harus ganti objek. Misalnya napas bikin ngantuk, ya jangan ngamati napas, ganti objek body scan tadi itu, kayak Gatasati, ganti scan. Oh, misalnya ngantuk lagi, masih ngantuk, ya udah, ganti objek apa lain, perenungan pun malah tambah ngantuk. Nah, Anda melek, udah bilang ya melek aja, melek Anda terus kemudian bisa massage, ya pijit-pijit aja badannya gini, tepuk-tepuk, tampar-tampar, ya kucek-kucek mata gitu, masih ngantuk lagi, cuci muka, cuci mata gitu ya. Masih ngantuk lagi ya, lihat langit, lihat yang terang-terang ya, lihat yang luas-luas. Di situ Buddha menyebutkan dengan detail ya. Kemudian masih ngantuk lagi, Anda boleh jalan-jalan ya, jalan-jalan, ganti meditasi jalan ya. Tapi masih ngantuk juga jalan pun limbung ngantuk ya. Nah, Buddha bilang, ya terakhir, kalau sudah ngantuk banget ya Anda berbaring, istirahat sejenak. Ya, istirahat. Obat ngantuk paling bagus ya bubuk. Nah, Buddha pun maha pengasih ya. Maha maklum, iya bubuk, tapi hati-hati, Buddha bilang, bubuknya jangan kebablasan, jangan lama-lama, ya, bubuk dengan tekad, nanti saya bubuk sebentar aja, nanti saya bangkit, setelah seger, meditasi lagi, ya, nah bangkit lagi nanti, nah, bubuk sebentar, dan penuh penyadaran, begitu, setelah hilang sembuh, nah baru kemudian meditasi lagi, ya, dibuat variasi-variasi ya, kalau dia kira-kira gitu, itu tip anti ngantuk dari Buddha. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, kalau sudah masuk Sotapanna, apakah ini cuma satu kali atau dapat beberapa kali? Ini dari Bapak Jackson. Oh, kalau jana itu bisa berkali-kali keluar masuk. Kalau jana ya, kalau Sotapanna itu satu kali untuk selamanya, once forever. Sekali Anda jadi Sotapanna, begitu tidak meditasi atau sehari-hari biasa, tetap Sotapanna, ya. Seperti gelar sarjana. Saya sudah S1 gitu ya. Biarpun saya dipecat dari kerjaan, biarpun saya tidak punya kerjaan, tetap aja saya S1. Ya, karena status itu sudah tercapai dan tidak bakal anjlok lagi, ya, dalam keadaan apapun. Ya kan? Tapi Sotapanna bagaimana kalau dia berbuat jahat? Turun nggak pangkatnya? Sotapanna nggak mungkin berbuat jahat. Iya kan? Nggak mungkin. Ya. Nah, ini tricky ya. Tapi ciri-ciri Sotapanna, saya suka menjelaskan ini, biar Anda tuh kepengen jadi Sotapanna semua. Ya, ciri-ciri Sotapanna ya banyak nih ya. Antara lain satu ya, sangat generous, sangat murah hati. Wah, tangannya terbuka, suka mencari-cari siapa yang bisa saya bantu, saya tolong, saya beri gitu ya. Ya, kemudian tidak pernah menolak kalau dikasih itu, waduh nolaknya susah banget. Tapi ya mungkin bijaksana, tapi untuk tidak, bukan nolak itu tidak berarti tidak menolong ya, tapi kali ini menolak tapi cari cara lain untuk nolong begitu ya, cukup bijaksana juga. Kemudian ya dia itu nggak pernah melanggar sila, ya silanya bersih, dipuji para suciwan. Yang muji itu bukan orang biasa, suciwan itu memuji ya, silanya mantap ya. Kemudian sada keyakinannya ya, keyakinannya itu tak tergoyahkan terhadap Buddha Dhamma Sangha ya. Disebutkan bahkan ya dalam suatu tidak mungkin punya guru lain selain yang satu itu, yaitu apa? Ya tadi itu, ya Buddha Dhamma Sangha ini, Tiratana itu, nggak mungkin pindah yang lain-lain gitu ya. Oh fanatik dong, beda sama fanatisme biasa beda. Anda mungkin fanatik sama Buddha bisa aja gitu ya. Tapi kalau masih secara otak, belum secara wawasan insight, penembusan gitu ya, abhisamaya penembusan, ya Anda mungkin dapat pacar lagi, pacar lain yang agama lain bisa aja pindah gitu. Padahal dulu fanatik kayak apa sama agama Buddha. Bisa, itu lain cerita ya. Bukan Sotapanna itu. Tapi karena memang betul-betul melihat secara pengalaman sendiri, hipasiko ya, sudah melihat betul-betul gitu ya, Anda nggak mungkin bisa pindah lagi. Karena Dhamma satu ini memang berbeda. Ya, itu ciri-cirinya. Terus nih ciri-ciri lain bagi perumah tangga. Perumah tangga itu mencapai Sotapanna, perumah tangga itu masih bisa berkeluarga. Masih bisa berhubungan seksual? Oh ya, masih bisa. Karena nafsu itu masih ada, libidonya masih ada. Tapi tipis, minim sekali. Kemudian masih bisa dagang? Bisa. Anatapindika masih punya istri, masih bisa dagang, ya kan? Masih bisa cari duit, cari profit, bisa. Tetapi sangat generous, sangat murah hati banget. Ya, tidak hanya berarti hanya seorang biku mencapai Sotapanna, enggak. Perumah tangga pun bisa menjadi araha, seperti Raja Sudodana, Sakadagami, Anagami juga banyak, bisa.
ya. Jadi tidak terbatas berjubah atau tidak berjubah gitu ya, bisa mencapai itu. Ya, tapi tentu egonya yang terakhir adalah ego seorang Sotapana itu tipis sekali karena dia sudah berhasil mematahkan belenggu pertama, Sakaya Diti, yaitu pandangan ya tentang adanya kedirian, keakuan, kedirian, adanya keakuan ini dia sudah kikis. Belum zero ego. Kalau zero ego itu araha, tapi ini sudah tipis ego. Ya, egonya sudah sedikit sekali. Ya, jadi sangat cincai, sangat murah hati gitu ya, tidak punya kepentingan diri banyak-banyak begitu. Ya, kira-kira gitu Bapak Ibu ya, ciri-ciri dari Sotapana. Semoga kita mari tekadkan, aditanakan, semoga kita bisa menjadi Sotapana dalam kehidupan ini juga. Ya, mumpung sadar kita sebagai manusia, ya, sebagai Sadu. manusia, jadi kenal Dharma, kenal Buddha begini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? This is the best time. Here and now, in this very life. Dita dame istilahnya, in this very life. Ya, dalam kehidupan ini juga. Mari menjadi Sotapana bareng-bareng. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir, Ada lagi? Ya. Ini ada yang terakhir terakhir satu dari Bapak Suwandi Surabaya. Okay. Halo Om Handaka, mau tanya. Satu, untuk latihan meditasi, apakah kita perlu landasan keyakinan terhadap tiratana? Sekarang banyak non-Buddhis lakukan meditasi tanpa menaruh keyakinan terhadap tiratana. Iya. Kedua, langsung atau saya? Ya, langsung kedua, aja. apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan hasil latihan meditasi dengan landasan keyakinan terhadap tiratana dengan tidak memiliki keyakinan terhadap tiratana? Oke, ya ngerti. Ya, tadi saya sudah jelaskan di dalam Bahia Sutta kan, Udana berapa 10 gitu ya. Nah, jadi bahkan yang non Buddhis pun ya bisa menjadi araha. Ya. Tapi begitu dia mencapai araha, ya sebelumnya mencapai Sotapana Sakadami Anagami itu tentu keyakinannya sudah berubah. Keyakinan terhadap Buddha Dhamma Sangha sudah berubah, maksudnya sudah menjadi sangat yakin atau goyahkan lagi di situ. Tetapi dari non-Buddhis, non-Dhamma pun bisa, penjahat sekalipun bisa. Seperti Anggulimala contohnya ya, membunuh 999 orang. Ya, itu bisa menjadi suciwan tertinggi araha. Ya, apalagi kita yang belum pernah bunuh satu orang pun. Harapannya lumayan besar ya. Jadi bisa sekali ya, Om Suwandi, bisa sekali. Dan apakah ada bedanya pencapaian non Buddhis sama Buddhis ketika meditasi? Oh, nggak ada bedanya. Ya, Buddha mengatakan dalam banyak sutta, dalam Dhammapada juga, Dhammaku ini ekaraso, satu rasa. Rasanya sama, yaitu apa? Rasa pembebasan. Itu pertama ya, sama-sama Anda bisa terbebaskan mencapai level-level keterbebasan batin itu, kesucian batin itu nggak ada bedanya. Dan bahkan Buddha berkata begini, nih ini agak nyambung. Mungkin di Surabaya di BDC saya akan ceramah mengenai ini, tapi ini sedikit petikan dari situ ya, Surabaya BDC. Ini mau di Surabaya bukan? Surabaya mungkin BDC juga sama namanya. Kata dia namanya pasaran gitu. Oke, jadi Buddha selalu mengajarkan ya, kita ini kalau cari teman, jangan pilih kasih. Makanya saya bikin slogan di Ehipasiko, cinta kasih tanpa pilih kasih. Oke, ya. Karena belajar dari Buddha, jangan pilih kasih, ya. Nah, tetapi Buddha bilang tanpa pilih kasih. Buddha bilang, maksudnya tidak pilih kasih itu, ya tentu tidak beda-bedain suku, ras, kasta, bangsa, ya agama, apa nggak ada semualah itu. Semua kita sama-sama manusia yang ingin bebas dari penderitaan. Ya, tapi ada menarik di sutta tertentu mengenai tidak pilih kasih itu Buddha mengatakan, memang kita semua ini berbeda. Berbeda secara ras, secara sara itu kita berbeda ya, secara apapun. Tapi memang bisa menjadi satu. Dan satu kesetaraan yang tertinggi, yang tidak mungkin dibelah-belah lagi, tidak mungkin dipecah-pecah lagi, tidak mungkin didiskriminasi lagi, adalah begini. Kalau orang mencapai Sotapana, yang ini maupun yang ini, itu betul-betul setara pencapaiannya. Mencapai Sakadagami juga setara, Anagami setara, mencapai Arahata juga setara. Tidak ada kesetaraan yang melebihi dari pencapaian-pencapaian kesucian ini.
Nah, itu bukti bahwa Anda mau belakangnya background-nya Buddhis, non-Buddhis, ya penjahat atau penjahit, tidak ada masalah. Begitu Anda masuk ke dalam meditasi, mencapai jana, mencapai level kesucian, menjadi Arya Pugala, apalagi ya wimuti keterbebasan itu sudah nggak ada bedanya sama sekali Bapak Ibu. Dalam hal kebijaksanaan, dalam hal kebajikan, semuanya sama rasanya. Ya, itulah kesamaan, kesetaraan tertinggi, paling absolut, kata Buddha. Kira-kira gitu, ya, Pak Rudi. Pak Swandi Luar juga, biasa, terima Mom kasih. Handaka. Ya. Ini pertanyaan sudah habis. Mungkin Mom Handaka mau ada penutup untuk kita sebelum kita mau ada sesi foto bareng. Ya, penutup saya contek dari kata terakhir Buddha saja. Sabda terakhir Buddha. Sebelum beliau parinibbana atau mangkat agung, parinibbana itu kemangkatan akhir, mangkat agung, Buddha itu memberikan pesan terakhirnya. Ya, pesan terakhir Buddha mohon izin gitu kan ya, sebelum Buddha pergi meninggalkan kita semua gitu. Ya, ini pesan terakhir Buddha sebelum meninggal. Ini siapa tahu saya meninggal besok atau nanti malam, ya saya contek Buddha aja. Pesan terakhirnya apa ya? Baru dia. Buddha mengatakan ya, Waya Dhamma Sangkara, apa Madena Sampadeta. Ya, itu di dalam Mahaparinibbana Sutta di Ganikaya ya. Artinya apa? Artinya bahwa Waya Dhamma Sangkara, segala yang tersusun ini itu bersifatnya itu meluruh, runtuh. Apapun yang tersusun akan runtuh, akan layu, akan hilang musnah. Ya, itu sifat alam semesta. Oleh karena itu kita harus apa Madena Sampadeta. Artinya adalah ya berjuang tanpa lengah, berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang tanpa lalai, tanpa lengah, dengan penuh penyadaran. Apa Madena Sampadeta? Sampadeta itu ada bahasa Hokianya, Kak Rudi. Sampadeta itu berjuanglah, bahasa Hokianya Cayo. Itu biasa disebutkan itu. Oh. Iya, yang penting gitu ya. Jadi Buddha itu kata terakhirnya adalah Cayo. Berjuanglah ya, berjuanglah dan penuh penyadaran dan tanpa lengah. Itulah pesan terakhir Buddha yang saya rujuk menjadi pesan terakhir saya malam hari ini. Semoga kita terus berjuang dan penuh penyadaran. Thank you. Cayo. Terima kasih banyak Mom Handaka. Kami atas nama umat dan pengurus Wira Dhammasuka luar biasa. Kami senang sekali dan terima kasih sekali. Sama-sama. Saya juga senang. Dharma Suka